pulang dulu ke Bandung nengok anak sama istri ya teman-teman, sobat subter semuanya. Bab 1941 sampai bab 1945. Dengarkan ini. Ibu Pertiwi dengan cepat berkata, "Fugui, kamu tidak bisa meremehkan orang-orang dari sekte Beidou. Adapun Ouyang Siuli, sejauh yang aku tahu, kekuatannya tampaknya hampir sama dengan milikku. 7 dari sekte Beidou, tetua agung, mereka semua adalah master terbaik." Kata Tiangang saat ini, "Tuan, kali ini Ouyang Siuli memimpin tim dari sekte Beidou, tetapi hanya 2 dari 7 tetua yang datang, dan sisanya adalah lusinan orang, murid biasa dari sekte Beidou." Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Tidak apa-apa, karena kita hanya memiliki 3 melon dan 2 kurma. Mengapa tidak pergi ke gunung sore ini?" "Ibu Pertiwi, maukah kamu ikut denganku untuk melihatnya?" "Lihat." Karena Ibu Pertiwi memilih untuk mengikuti Li Fugui, dia tentu saja ingin mengenakan celana bersama Li Fugui. Apalagi, dia juga tidak ingin Li Fugui terluka. Pikirkan ini, Ibu Pertiwi menghela nafas kepada Li Fugui dan berkata, "Fugui, karena kamu ingin pergi ke puncak gunung, aku akan menemanimu ke sana." Kebetulan Zentian Roar sudah kembali sekarang, jadi kita tidak perlu khawatir tentang. Suetu buru-buru melangkah maju dan berkata, "Saudaraku, bawa aku bersamamu. Hehe, aku pernah ke gunung dan tahu cara berjalan di gunung." Changsun Sanyang juga tersenyum pada Li Fugui saat ini dan berkata, "Fugui, kamu juga, bawa aku bersamamu. Aku ingin naik gunung dan melihat-lihat, namun belum diketahui secara pasti siapa yang mengikuti mereka." Jika itu adalah sekte Beidou, tidak masalah jika mereka naik gunung. Tapi bagaimana jika bukan seseorang dari sekte Beidou, tapi orang lain, dan semua master ini naik gunung? Siapa yang akan menjaga orang-orang yang tertinggal di bawah? Bagaimanapun, konferensi sekte belum diadakan secara resmi, dan kota prajurit dikelilingi oleh bahaya. Untuk memastikan orang yang dibawanya kali ini tidak dirugikan, Li Fugui berkata dengan serius kepada Suetu dan Huaduo, "Duo-duo, saya ingin merepotkan Anda, Suetu dan Sister Ning untuk melindungi semua orang di penginapan. Jenny, Dimu, Sanyang, saya akan pergi ke gunung untuk melihat situasinya. Sudah benar-benar dipastikan bahwa orang yang mengikuti kita baru-baru ini adalah seorang pria dari sekte Beidou, maka saya akan benar-benar lega sebelum konferensi sekte diadakan. Tetapi jika tidak, tunggu sampai saya turun dari gunung. Kita mungkin harus merundingkan kembali tindakan pencegahannya." Melihat apa yang dikatakan Li Fugui, Huaduo patuh dan sedikit mengangguk. "Jangan khawatir, kamu harus melindungi keselamatanmu sendiri setelah mendaki gunung." Li Fugui berkata dengan senyum percaya diri, Jangan khawatir. Apakah kamu tidak tahu kekuatanku?" Tiangang berdiri dan berkata, "Tuan, mengapa saya tidak pergi bersamamu? Saya tahu di mana murid-murid sekte Beidou tinggal." Li Fugui memandang Tiangang dan bertanya setengah bercanda, "Tiangang, apakah kamu tidak takut setelah mengikutiku mendaki gunung? Qian Qiong akan mengincarmu dan memukulmu sampai mati." Tiangang berkata dengan suara rendah sambil tersenyum pahit, "Sebenarnya, sejak aku berencana untuk mengikutimu, aku sudah mengesampingkan hidup dan matiku sendiri." Pada saat ini, Ibu Pertiwi membujuk dari samping, "Fugui, kalau tidak kali ini dengarkan saja Tiangang I, jangan berpikir Tiangang punya niat buruk. Lagi pula, Tiangang akan menemani kita mendaki gunung. Saat kita sampai di puncak gunung, jika kita benar-benar tidak bisa melihat sekte Beidou,
Tiangang masih bisa membimbing kita hindari kesalahan yang tidak perlu. Li Fugui tahu bahwa apa yang dikatakan Ibu Pertiwi masuk akal. Tetapi, dia juga punya kekhawatirannya sendiri. Pikirkan tentang itu. Baru beberapa hari sejak kamu datang ke Warrior City. Dalam waktu sesingkat itu, dia mengambil 4 dari 36 utusan bintang dari Sekte Tiangang ke tangannya sendiri. Perburuan liar seperti ini tentu akan membuat masyarakat marah. Tapi dia juga membawa pihak lain langsung ke langit. Aku baru saja memikirkan ini. Li Fugui tiba-tiba teringat akan luka dalam Changqiong. Meskipun agak tidak etis melakukannya sendiri, namun setiap kali terjadi perkelahian, siapa yang akan memperhatikan kebajikan, keadilan dan moralitas saat berhadapan dengan pihak lain? Ayo pergi, aku akan mengantarmu ke sana saja. Tapi setelah kamu sampai di sana, kalian harus diam. Jika Qian Qiong benar-benar ingin membunuhmu, aku bisa menyelamatkanmu, dan aku pasti akan menyelamatkanmu. Tapi jika aku bisa tidak menyelamatkanmu. Li Fugui belum selesai berbicara. Tiangang tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, Tuan. Jika Changqiong benar-benar berencana membunuh saya di depan Anda, maka Anda tidak perlu membantu saya. Tetapi menurut saya Changqiong pasti tidak akan melakukan hal seperti itu." Suetu, anak bermulut kejam, berkata ke samping, "Ada apa? Mungkinkah kamu masih putra King Qiong, dan kamu mengkhianati orang lain, dan mereka tidak akan membunuhmu?" Tiangang menatap Suetu dengan tidak senang. Kemudian dia menjelaskan kepada Li Fugui, "Tuanku, bukankah saya sudah memberitahu Anda sebelumnya? Sekte Tiangang sekarang telah mencapai titik di mana tidak ada yang bisa menggunakannya. Selain itu, Anda juga tahu status saya di Sekte Tiangang, dan saya masuk posisi yang penting. Dalam hal ini, jika Changqiong benar-benar berencana membunuhku, maka banyak orang di Sekte Tiangang akan memilih untuk pergi. Changqiong pasti tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu." Li Fugui mengangguk dan berkata, "Oke, karena kamu bilang begitu, jika aku tidak membawamu ke gunung, sepertinya aku tidak percaya padamu. Itu saja untuk pertemuan hari ini, ayo bersiap-siap dulu. Saya akan berangkat dalam beberapa menit. Oh, untuk bergegas, Anda mungkin harus menghabiskan banyak energi saat mendaki gunung. Anda harus mempersiapkan mental terlebih dahulu." Beberapa orang yang bersiap untuk berangkat mendaki gunung mengangguk setuju. Li Fugui memiliki senyuman di wajahnya. Ketika hanya Ibu Pertiwi yang tersisa di ruangan itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bangkit, datang ke Ibu Pertiwi, dan dengan lembut menggendong Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi melepaskan diri dari pelukan Li Fugui dengan ekspresi malu-malu di wajahnya dan berkata dengan genit, "Apa yang kamu lakukan? Mereka baru saja keluar dan kamu mulai menyentuhku. Apakah kamu tidak takut seseorang akan masuk dan melihatmu?" Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Saya sedang bermesraan dengan pacar saya. Apa yang akan terjadi jika orang lain masuk sebelum mereka masuk?" Saat berbicara, Li Fugui sekali lagi memeluk Ibu Pertiwi. Bibir tebal, dia hendak mencium kedua bibir merah Ibu Pertiwi. Saya tidak menyangka tamparan di wajah itu datang begitu cepat. Pintu tiba-tiba dibuka oleh seseorang. Ketika Li Fugui mendengar suara itu, pikirannya langsung berdengung. Adapun pembantaian berdarah. Dia melangkah melewati pintu dan berjalan 2 atau 3 meter menuju tempat Li Fugui berada. Baru setelah itu dia dapat melihat dengan jelas apa yang sedang dilakukan Li Fugui dan Ibu Pertiwi. Lihat situasi ini, Suetu tercengang pada awalnya. Kemudian dia dengan cepat berbalik dan berjalan menuju pintu sambil berkata dengan gelisah, "Bos, ayolah, lanjutkan, saya tidak melihat apa-apa."
Sebelum Suetu selesai berbicara, Li Fugui berkata dengan dingin padanya, "Apa yang kamu lakukan? Berhenti." Suetu sangat patuh. Dia berdiri di sana dengan patuh. Li Fugui melepaskan Ibu Pertiwi dalam pelukannya dan dengan cepat melangkah maju. Begitu dia sampai di belakang Suetu, sebelum dia bisa mengulurkan tangannya, Suetu tiba-tiba berjongkok di tanah sambil memegangi kepalanya. "Saudaraku, maafkan aku. Aku benar-benar tidak tahu bahwa kamu dan guru sekte Ibu Pertiwi akan melakukan hal seperti itu di siang hari bolong." Melihat tatapan Suetu yang berbicara keras namun pengecut, Li Fugui menendang Suetu dengan marah. Dia mengumpat dan berkata, "Dasar jalang, sudah berapa kali aku menyuruhmu mengetuk pintu saat kamu masuk, tapi kenapa kamu membuang kata-kataku begitu saja? Lagi pula, apa artinya melakukannya di siang hari bolong? Aku berencana mencium pacarku di kamarku, apakah aku harus menunggu sampai malam?" Dia menyeringai dan berkata, "Hei, tidak, kalian berdua bisa berciuman kapan saja. Saya masuk hanya untuk menanyakan apakah kita boleh jalan-jalan saat kalian mendaki gunung." Li Fugui berkata tanpa ragu, "Tidak, saat aku mendaki gunung, mereka semua tinggal di dalam rumah. Jika ada yang berlarian dan terjadi kesalahan dan mengacaukan rencanaku, lihat apakah aku tidak mematahkan kakinya." Lihat Li Fugui seperti ini, menjelaskan, Suetu buru-buru mengangguk dan berkata, Oke, saya mengerti. Hehe, lanjutkan, saya pergi dulu." Wajah lama Li Fugui memerah. Saya berpikir, bagaimana saya bisa melanjutkan ini? Sekarang terjadi pertumpahan darah, mungkin bunganya akan datang nanti. Berikutnya adalah Yu Zhen, Gungun, ingat mulai sekarang, jika kamu masuk ke kamarku tanpa mengetuk, aku akan mematahkan kakimu. Juga, tadi malam aku mendengar Wu Dalang dan yang lainnya berkata tidak ada rokok. Kamu masih belum bisa memberikan rokok kepada Wu Dalang dan yang lainnya. Aku akan mematahkan kakimu ketika aku kembali malam ini. Setelah mendengar apa yang dikatakan Li Fugui, Suetu berharap dia bisa menamparkan wajahnya dengan dua mulut besar. Bagus. Mengapa Hua Duo masuk dan melakukan ini? Itu bagus sekarang. Bukankah ini hanya kehilangan istri dan pasukan? Keluar. Suetu menunduk. Wajahnya penuh kehilangan dan ketidakberdayaan. Saat ini, Hua Duo dengan cepat mendekati Suetu dan bertanya, "Bagaimana? Bisakah kita jalan-jalan?" Melihat Hua Duo, dia berkata dengan serius, "Wakil Direktur Hua, tolong dengarkan saya. Lain kali Anda berencana menanyakan sesuatu kepada bos, tanyakan sendiri dan jangan biarkan saya melarikan diri untuk Anda." Penampilan, saya mungkin menebak sesuatu. Dia tidak merasa terganggu dengan sikap Bloodbath. Yang menyebalkan adalah Li Fugui, pria yang menyukai yang baru dan tidak menyukai yang lama, baru mengenal Ibu Pertiwi sudah berapa hari, keduanya hanya ingin bersama. Keluarlah sebelumnya, dialah orang yang harus dipimpin oleh Li Fugui. Tapi sekarang, sebaliknya dia menjadi petugas kebersihan. Berpikir seperti ini di dalam hatinya, Hua Duo tidak bisa mengatakannya dengan lantang. Dia hanya bertanya kepada Suetu dengan serius. "Katakan padaku dulu, apakah kamu mengambil bubuk mesiu atau apa yang terjadi? Bukankah aku baru saja memintamu masuk dan mengajukan pertanyaan? Kamu mengatakan ini, mengapa kamu begitu marah?" Suetu jarang berbalik ketika dia berbicara dan melakukan sesuatu. Lagi, dalam hatinya, Hua Duo dan Li Fugui sama-sama adalah bangsanya sendiri, dan mereka tidak bisa mempermainkan satu sama lain jika mereka bersama bangsanya sendiri. Jadi, dia juga menceritakan pemandangan yang dilihatnya tanpa syarat. Setelah Suetu selesai berbicara,
Hua Duo bertanya dengan heran, apa yang kamu katakan? Begitu cepatnya mereka berdua. Sebelum Hua Duo selesai berbicara, Sue Tu dengan marah menyela Hua Duo, wakil direktur Hua, tidakkah kamu ingin mengatakan itu? Katakan padaku, siapa yang akan menanggung uang untuk membeli rokok untuk Wu Dalang dan yang lainnya kali ini? Jangan biarkan aku menanggungnya. Aku masih perlu menabung untuk menikahi seorang istri. Kata Hua Duo. Sue Tu memutar matanya. Tanpa berpikir panjang, dia mengeluarkan batu yuan berkualitas tinggi yang diberikan Li Fugui padanya sebelumnya. Sambil menyerahkannya kepada Sue Tu, Hua Duo berkata terus terang, bagaimana, aku akan memberimu batu yuan ini seharusnya cukup, kan? Sue Tu tertegun selama beberapa detik. Kemudian kabut di wajahnya tersapu. Kemudian dia menyeringai pada Hua Duo dan berkata, oke, hahaha, wakil direktur Hua masih murah hati. Jika kamu punya cara untuk bertahan hidup di masa depan, datanglah padaku. Agak tidak sabar, dia berkata kepada Sue Tu, cepat lakukan urusanmu, dan berhentilah mencoba menyanjungku. Seperti yang dia duga, baru beberapa menit berlalu sejak Sue Tu meninggalkan rumah. Hua Duo mendekat dan membuka pintu, tapi Hua Duo kecewa. Di dalam kamar, Li Fugui dan Dimu hanya duduk berhadapan sambil membicarakan sesuatu. Ketika Hua Duo masuk, Li Fugui berpura-pura penasaran dan bertanya, Duo, ada apa? Ada apa denganmu? Hua Duo tertegun selama beberapa detik. Menjilati bibirnya yang kering. Kemudian dia berbisik kepada Li Fugui, itu. Tidak apa-apa, saya hanya akan masuk dan bertanya. Apakah Anda perlu membawa sesuatu saat berangkat? Jika Anda membutuhkannya, beritahu saya sekarang dan saya akan pergi dan segera menyiapkannya untukmu. Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata terus terang, tidak, aku akan memberitahumu jika kamu membutuhkan sesuatu. Hua Duo tersipu, ketika saya keluar, saya tidak lupa menyentuh bagian belakang kepala saya dan berpikir, mungkinkah Sue Tu menipu saya? Adapun Ibu Pertiwi, lihat daun bunganya. Dia tersenyum dan berkata kepada Li Fugui, Fugui, aku yakin. Ada begitu banyak gadis di sekitarmu, bagaimana biasanya kalian rukun satu sama lain? Li Fugui meraih tangan Ibu Pertiwi sambil tersenyum, dan berkata dengan nada meremehkan, tentu saja kita hidup rukun. Li Fugui tersenyum pada Ibu Pertiwi dan berkata, ngomong-ngomong, saya akan pergi ke Sekte Tiangang hari ini. Anda harus berhati-hati setelah mendaki gunung. Jika Anda menghadapi bahaya, jangan naik. Anda akan lihat apa yang saya lakukan ketika waktunya tiba. Ibu Pertiwi mengangguk ringan dan setuju. Jangan khawatir, karena saya mengikuti Anda. Semuanya secara alami akan mengikuti pengaturan Anda. Pada saat yang sama, Li Fugui dan Ibu Pertiwi berdiskusi untuk pergi ke puncak gunung Sekte Tiangang. Di aula utama Sekte Tiangang, Qiang Qiong, yang telah menunggu hampir sepanjang hari, tidak bisa lagi menahan amarah di hatinya. Dia mengepalkan tangannya, dia melihat sekeliling ke arah utusan bintang yang tersisa, dan kemudian bertanya dengan keras, katakan padaku, siapa lagi di antara kalian yang berencana mengkhianati Sekte Tiangang kami? Bisa maju sekarang. Jika Anda ingin pergi, keluar saja. Saat ini, Tiang Xiangxing berdiri dan berbisik kepada Qian Qiong, Tuan, menurut saya tidak mungkin Tian Jixing turun gunung dan mencari perlindungan dengan Li Fugui. Pikirkanlah, Tian Jixing juga merupakan Sekte Tiangang kita, utusan bintang 36. Sebagai utusan bintang, bagaimana dia bisa pergi ke lembah Baihua untuk melayani sebagai murid biasa tanpa alasan? Oke,
Kamu tidak mau, bebaskan tuduhan kedua orang ini. Saya pikir ide untuk bergabung dengan Li Fugui muncul ketika Tian Jixing turun gunung untuk pertama kalinya. Tian Jixing berdiri saat ini dan berkata, utusan Tiang Kuixing, saya pikir masalah ini tidak mungkin terjadi. Jika Tian Jixing benar-benar ingin berlindung pada Li Fugui, dia pasti sudah pergi ke Li Fugui sejak lama. Bagaimana dia masih bisa melakukannya? Tunggu sampai sekarang. Lagi pula, kepala Li Fugui tidak ditendang oleh keledai. Bagaimana dia bisa melakukan sesuatu seperti memburu sekte Tiangang kita di kaki Gunung Beitian? Namun, Tian Zuxing berdiri dan bergumam, tidak, menurut saya Tiang Kuixing benar. Tiang Angsing dan Tian Jixing kemungkinan besar benar-benar menjadi bawahan Li Fugui. Yang mulia ada di sini hari ini. Semua orang yang duduk di depan saya, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu dari hati saya. Sekte Tiangang kami kini telah mencapai ujung jalan. Siapapun yang memiliki sedikit otak dapat melihat bahwa kekuatan Sekte Tiangang saat ini tidak dapat dibandingkan dengan Li Fugui. Konferensi diadakan, Sekte Tiangang kita akan terpilih sebagai sekte pertama yang memulai perang dengan Li Fugui. Pada saat itu, sebagian besar murid Sekte Tiangang akan menjadi umpan meriam. Izinkan saya bertanya, dalam hal ini, bagaimana bisa mereka tidak mempertimbangkan jalan keluar bagi diri mereka sendiri? Pada titik ini, Tian Juxing melihat semua orang yang hadir terdiam. Dia berhenti sejenak dan kemudian melanjutkan di depan semua orang. Jika kita memiliki Zhen Tianhou sebelumnya, dengan kekuatan Zhen Tianhou, kita akan mampu berdiri sendiri di saat kritis. Tapi sekarang, Zhen Tianhou telah menghilang. Bahkan mungkin saja mereka mengkhianati kita seperti Tiang Angsing dan yang lainnya. Kedua, sepertinya kamu belum pernah mendengar berita dari para murid di kaki gunung. Ada hewan peliharaan spiritual seperti unicorn di sekitar Li Fugui. Kekuatan antara kita dan musuh. Setelah konferensi sekte resmi diadakan dan kita menjadi garda depan sekte, siapa yang dapat bertindak sebagai payung pelindung kita? Qian Qiong mengerutkan kening. Aura pembunuh secara bertahap menyebar dari seluruh tubuh. Tanpa menunggu dia bertanya, butir-butir keringat sudah muncul di dahi Tian Kuixing. Dengan kata-kata Tian Juxing, semua orang yang hadir dapat memikirkan apa yang akan dilakukan anak ini. Belum lagi Tian Kuixing, kepala utusan bintang 36 dari Sekte Tiangang. Dia mencoba yang terbaik untuk menekan kegelisahan di hatinya dan bertanya kepada Tiang Kuixing dengan ragu-ragu, utusan Tiang Kuixing, Anda baru saja banyak bicara, apa yang ingin Anda ungkapkan? Tiang Kuixing mengabaikan Tiang Kuixing, dia mengepalkan tinjunya, dengan berani mengambil langkah ke depan, menatap ke langit yang duduk di singgasana pemimpin sekte, dan melanjutkan, Tuanku, saya cukup berani untuk mengusulkan hari ini agar Sekte Tiangang dapat mengirim seseorang untuk berdamai dengan Li Fugui. Saya, seorang murid dari Sekte Tiangang, telah meninggalkan secercah harapan. Wajah para murid yang hadir semuanya menjadi pucat. Semua orang berpikir, pada saat ini, Tian Zuxing memberikan saran seperti itu. Apa perbedaan antara ini dan mencari kematian? Tiang Xingsing biasanya memiliki hubungan yang cukup baik dengan Tian Juxing. Dia dengan cepat melangkah maju dan menarik Tian Juxing ke arahnya. Kemudian dia buru-buru berkata kepada Chang Qiong, Tuan, harap tenang dulu. Saya pikir Tian Juxing mengatakan ini demi masa depan Sekte Tiangang kita. Dia pasti tidak memiliki niat buruk. Tiang Xingsing buru-buru memarahi Tian Juxing, mengapa kamu masih berdiri di sana? Cepat keluar. Pada saat ini, Tiang Kuixing juga berdiri dan berkata kepada Tian Juxing, Saudara Tian Zhu,
Tolong berhenti membicarakan hal ini. Anda harus tahu bagaimana memutuskan ini. Penting. Agar adil, usulan Tian Juxing diduga mencari jalan keluar bagi dirinya sendiri. Namun lebih jauh lagi, mereka memang mempertimbangkan Sekte Tiangang. Meskipun King Qiong merasa kesal pada awalnya, dia salah mengira bahwa Tian Juxing juga ingin bergabung dengan Li Fugui. Tapi tunggu sampai Tian Juxing selesai berbicara, Chang Qiong tiba-tiba merasa sebaiknya mencari Li Fugui untuk berdamai dengannya terlebih dahulu. Bagaimanapun, kekuatan kedua belah pihak ada di depan Anda. Setelah konferensi sekte diadakan, sebagai penyelenggara konferensi ini, Sekte Tiangang akan memimpin dalam menyelesaikan saran mereka. Artinya, dalam perjalanan untuk menghadapi Li Fugui, pada awalnya, hanya mereka yang berasal dari Sekte Tiangang. Adapun 6 sekte besar, mereka hanya berfungsi sebagai pendukung. Bahkan, ketika nyawa mereka benar-benar dipertaruhkan, apakah 6 sekte besar dapat membantu mereka adalah sebuah pertanyaan. Dan poin terpenting, itu karena sumber vitalitas yang dimiliki Li Fugui saat ini terlalu melimpah. 2/3 dari sumber daya ramuan dunia, ditambah batu purba yang tak terhitung jumlahnya. Semua harta karun ini adalah bahan yang sangat dibutuhkan sekte ini. Jika dipikir-pikir baik-baik, ini juga menjadi alasan utama mengapa Sekte Naga Sejati dan Sekte Tengshe tidak bertarung sampai mati dengan Li Fugui dengan mentalitas mati. Saya melihat saudara laki-laki saya menarik Tian Juxing satu demi satu. Chang Qiong akhirnya berbicara, dan mengucapkan kata demi kata di depan semua orang, "Kalian utusan bintang, jangan coba-coba menghentikan saya. Biarkan Tian Zuixing mengungkapkan pikirannya." Saat ini, nada suara Chang Qiong menjadi lebih lembut. Tiang Kui dan yang lainnya tertegun selama beberapa detik sebelum segera melepaskan Tian Zuixing. Hati Tian Zuixing yang menggantung benar-benar lega. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan terus berkata kepada Qian Qiong, "Tuan, jika kita mundur pada saat ini, tidak ada yang akan mendapat manfaat darinya pada akhirnya. Dan menunggu kematian, kita akan menderita pada akhirnya, itu tetap kita. Oleh karena itu, kamu dapat sementara waktu meletakkan status pemimpin sekte dan memimpin kami untuk menemukan Li Fugui di kota prajurit, sambil mencoba mencari tahu pikirannya. Jika memungkinkan, kita dapat membentuk aliansi dengannya dan mendapatkan kepercayaannya. Setelah ini, kita dapat secara perlahan memanfaatkan sumber daya Li Fugui." Kata Tian Zuixing, meski sampai ke jantung langit. Namun ada satu hal yang tidak bisa diterima oleh langit, yaitu memimpin utusan bintang ke kota prajurit untuk menemui Li Fugui. Coba pikirkan, dia adalah pemimpin Sekte Tiangang. Penyelenggara konferensi sekte ini, dengan status yang begitu mulia, jika dia berkenan pergi ke kota prajurit dan bertemu dengan orang desa yang berasal dari desa pegunungan kecil, dan jika kabar menyebar di masa depan, apakah mereka masih membutuhkan wajah Sekte Tiangang? Apakah dia masih menginginkan wajah langit? Tepat ketika langit sudah siap menolak tawaran itu, Tian Juxing melanjutkan, "Tuan, saya tahu Anda khawatir bahwa Anda akan kehilangan muka dari Sekte Tiangang kami ketika Anda turun gunung untuk menemui Li Fugui. Tetapi jika Anda memikirkannya dengan hati-hati, apakah wajah lebih penting, atau masa depan dari Sekte Tiangang kita?" Sepanjang sejarah yang panjang, Han Xin juga telah dipermalukan. Tuan, saya harap Anda berpikir 2 kali tentang masalah ini. Langit terguncang lagi. Di saat yang sama, dia juga mulai membenci mengapa dia tidak berhasil menembus tahap tengah Naschen Sol dan mencapai tahap akhir. Jika seseorang bisa mencapai tahap akhir Naschen Sol dan mendekati pendewaan,
maka masalah yang dihadapi kali ini tidak akan menjadi masalah. Tapi tidak ada yang bisa dilakukan, kecelakaan akan terjadi. Namun karena ingin sukses, ia memaksakan terobosan ketika vitalitasnya tidak mencukupi, yang menyebabkan ia menjadi gila dan merusak vitalitasnya hingga kini. Pikirkanlah sebentar. Chang Qiong berdiri dan menghela nafas tak berdaya, lalu berkata terus terang kepada utusan bintang yang hadir, "Semuanya, silakan mundur dulu. Tiang Kui, Tian Zhu, dan Tian Xiong, kalian bertiga akan segera tinggal." Hanya ada 4 orang yang tersisa di aula yang awalnya berisik. Langit terbit, subuh datang ke Tian Juxing, dan kemudian berkata kepada Tian Juxing dengan suara serius, "Tianju, saya tidak menyangka kamu akan memberikan saran seperti itu. Baru saja, bukankah kamu takut saya akan memukulmu sampai mati karena marah?" Dengan berlinang air mata, Tian Zuxing tersedak dan berkata, "Tuan, saya telah berlatih di Sekte Tiangang sejak saya masih kecil. Sudah lebih dari 50 tahun. Meskipun kekuatan saya tidak sebaik kebanyakan utusan bintang, hatiku akan selalu berada di Sekte Tiangang." Petik 2. Demi masa depan Sekte Tiangang, aku akan mati tanpa penyesalan. Chang Qiong mengangguk, dan di depan saudara-saudaranya yang paling setia, dia tidak lagi menyembunyikan apapun, tetapi berkata dengan tulus, "Rindukan aku Tiangang. Sekte, ada 36 generasi Master Sekte. Di antara 35 generasi pertama, ada total 1 yang telah melampaui kesengsaraan dan menjadi abadi. Ada total 33 yang telah mencapai tahap akhir pendewaan. Tetapi bagi saya, sekarang masih jauh untuk mencapai tahap akhir jiwa yang baru lahir. Jika ini masalahnya, maka itu saja, sumber daya vitalitas Sekte Tiangang saya menurun dari hari ke hari. Sejauh ini, saya harus bertarung melawan orang lain untuk mendapatkan sumber daya vitalitas saya." 3 orang yang hadir sudah menangis. Tian Kuixing bahkan menutupi wajahnya dan terisak, "Tuan, tolong berhenti bicara, semua bawahan ini tahu. Saya tidak bisa menyalahkan Anda. Jika saya melakukannya, saya hanya bisa menyalahkan Li Fugui. Anak ini muncul tiba-tiba dan sepenuhnya mengganggu situasi kedamaian dan stabilitas di dunia seni bela diri kuno." Tapi Qian Qiong menghela nafas saat ini, "Tian Kui, segala sesuatu di dunia memiliki takdirnya sendiri, dan kemunculan Li Fugui sebenarnya sesuai dengan harapan saya. Tahun yang lalu, sumber daya vitalitas menjadi semakin langka. Gurumu pernah berkata bahwa pada generasiku, dunia seni bela diri kuno akan mengalami perubahan yang mengejutkan. Sekarang tampaknya variabelnya telah tiba. Bisakah kita tetap melakukannya? Tidak diketahui apakah kita dapat bertahan dari perubahan ini." Tiang Xiangxing sedikit mengernyit dan berbisik kepada Qian Qiong, "Tuan, apakah masalahnya benar-benar seserius yang Anda katakan? Anda tahu, ada hampir 100 sekte di dunia, 6 sekte besar telah mengambil tindakan sejauh ini. Bisakah Li Fugui kecil benar-benar mengganggu tatanan seluruh dunia seni bela diri kuno?" Chang Qiong berkata terus terang, "Ada hampir 100 sekte di dunia, dan Li Fugui lahir hanya dalam 1 tahun. Yuyu, sekarang dia telah memonopoli 5 rumah. Bukankah ini cukup menakutkan?" "Belum lagi aku, bahkan jika tuanmu masih hidup, aku tidak akan pernah mencapai ketinggian seperti Li Fugui sekarang." "Tentu saja, Tian Juxing, jelaskan hal ini." Setelah King Qiong mengucapkan kata-kata ini, dia menatap Chang Qiong dan bertanya dengan serius, "Tuan, Anda hanya perlu memberitahu kami sekarang apa yang harus kami lakukan." Chang Qiong membuang ekspresi tak berdaya di wajahnya. Dia berkata terus terang kepada Tian Juxing, "Biarkan saya, pemimpin sekte,
turun gunung untuk menemui Li Fugui secara langsung. Ini pasti akan menyebabkan keributan di sekte. Bukannya saya tidak bisa kehilangan muka. Kuncinya adalah kali ini untuk sekte. Kami adalah penyelenggara konferensi, dan 9 dari 10 sekte dari seluruh dunia telah tiba di Gunung Tianshan Utara. Dalam hal ini, jika kita terlalu lemah, saya tidak akan melakukannya. Tahu berapa banyak sekte yang akan memanfaatkannya? Mungkin sebelum Li Fugui mengambil tindakan untuk menyingkirkan kita, sekte lain akan menghancurkan kita. Jadi menurutku, jika memungkinkan, kuharap kalian bertiga akan memimpin bintang yang tersisa, utusan sekte Tiangang turun gunung. Mari kita mulai. Pada saat itu, selama kita bisa mendapatkan kepercayaan pihak lain, selama kita bisa mendapatkan kepercayaan dari pihak lain. Sinar matahari terbenam menyinari pintu menuju aula. Tiang Kuixing, Tiang Xiangxing dan Tian Juxing saling berpandangan. Cepat berlutut di depan langit. Mereka bertiga berkata serempak, saya menuruti perintah saya." Saat mereka bertiga bangun dan bersiap memanggil utusan bintang yang tersisa, mereka bergegas ke kaki Gunung Beitian untuk mengadakan pembicaraan dengan Li Fugui semalaman. Saya tidak ingin bintang alien di luar pintu segera mengetuk pintu. Baru saja tiba di aula utama, Tian Yixing tidak sabar untuk berkata kepada Chang Qiong dan yang lainnya, "Tuan, ini buruk. Li Fugui datang ke sekte Tiangang kami bersama 2 wanita dan seorang lelaki tua." Semua orang yang hadir tercengang. Chang Qiong bertanya dengan tidak percaya, "Apa katamu? Li Fugui ada di sini? Dia masih berani datang ke sekte Tiangang kita sekarang?" Tian Yixing mengangguk dan berkata, "Tuan, mereka ada di Wang Tianmen Puncak. Orang luar yang ingin melihat utusan bintang dan master sekte-sekte Tiangang harus menunggu di Wang Tianmen." Qian Qiong tampak bingung. Setelah menenangkan diri secepat mungkin, dia berkata dengan serius kepada Tian Yixing, "Dengarkan sekarang, ajak Tian Sasing dan Tian Weising keluar untuk menyambutnya dan membawanya ke aula Siang Tian. Lalu saya akan pergi menyambutnya di orang." Istana Siang Tian, ini adalah aula utama tempat sekte Tiangang biasanya menjamu tamu. Juga terletak di puncak Wang Tian, jaraknya lebih dari 300 meter dari aula utama sekte Tiangang. Setelah Tian Yixing pergi, Tian Kuixing buru-buru melangkah maju dan bertanya kepada Chang Qiong, "Tuan, coba saya lihat, jika Li Fugui datang kali ini, dia bukan orang baik." Chang Qiong mengerutkan kening, perlahan melangkah maju dan duduk di singgasana pemimpin sekte, dan merenung sejenak. Dia berkata terus terang kepada Tian Juxing dan Tiang Xiangxing, "Tian Xiong, cepat pergi dan kumpulkan semua utusan bintang yang tersisa dari sekte Tiangang kita dan tunggu di aula utama. Juga beritahu mereka bahwa setelah Li Fugui datang ke aula utama, jika Anda ingin menggunakan kekerasan terhadap mereka, yang harus Anda lakukan adalah mengikuti perintah saya." Tian Xiongxing menerima perintah itu dan keluar. Tian Zuxing dengan cepat bertanya kepada Chang Qiong, "Tuan, apa yang harus saya lakukan?" Chang Qiong berkata terus terang, "Jangan cemas, biarkan saya memikirkannya dengan hati-hati." Setelah hening beberapa saat, Chang Qiong berkata terus terang kepada Tian Juxing, "Dalam hal ini, Anda pergi ke sekte Beidou untuk mencari Ouyang Xiuli dan memintanya untuk datang ke aula saya jika dia punya waktu." Pikiran Tian Juxing berubah dan dia buru-buru berkata kepada Chang Qiong, "Tuan, izinkan saya Ouyang Xiuli datang. Jika kita lebih unggul dalam masalah ini, tidak apa-apa. Jika dia tidak menunggu sampai Tian Juxing selesai." Namun Chang Qiong berkata dengan sangat yakin, "Jangan khawatir, Ouyang Xiuli pasti tidak akan datang ke sini bersamamu."
Tian Juxing bertanya dengan wajah bingung. Tuan, mengapa demikian? Chang Qiong berkata terus terang. Kami dan Li Fugui keluhan di antara kita dapat dianggap sebagai keluhan pribadi. Sebelum konferensi sekte diadakan, jika sekte Beidou mengirim orang ke sini sekarang, bahkan jika mereka tidak membantu kita menangani Li Fugui, itu akan membuat Li Fugui membenci sekte Beidou. Sekarang masih belum diketahui siapa yang akan menang. Bahkan jika sekte Beidou sedang bingung, tidak mungkin menjadi begitu bingung. Melihat Chang Qiong mengatakan ini, Tian Zuxing semakin bingung. Tuan, jika demikian, mengapa Anda masih melakukannya, memintaku untuk mengundangmu, Master Sekte Ou yang ada di sini? Chang Qiong tidak menjawab pertanyaan Tian Juxing. Dia hanya melambaikan tangannya dan berkata, Tian Juxing, jangan bertanya lagi. Lakukan saja apa yang saya minta kamu lakukan sekarang. Tian Juxing berhenti bertanya. Faktanya, dari fakta bahwa Chang Qiong setuju untuk berdamai dengan Li Fugui hari ini, Tian Juxing dapat merasakan bahwa Master Sekte mereka tidak sebingung yang mereka kira. Jadi sekarang dia diminta mengundang Ouyang Xiuli. Master Sekte pasti punya niat lain. Saya hanya tidak punya waktu untuk menjelaskannya kepada mereka saat ini. Setelah Tian Zuxing dan Tiang Xiangxing keduanya pergi, Chang Qiong berdiri dan berjalan menuju aula Xiang Tian bersama Tian Kuixing. Dalam perjalanan, Tiang Kuixing juga penasaran dengan Chang Qiong yang mengirim Tian Juxing untuk mengundang Ouyang Xiuli. Tidak jauh dari situ, Tian Kuixing tidak bisa menahan rasa penasarannya, dan bertanya dengan suara pelan kepada Qian Qiong, Tuan, sebenarnya saya juga sangat penasaran dengan masalah ini, karena Anda tahu bahwa Sekte Beidou tidak akan terlibat dalam masalah ini saat ini. Waktu, Zonglai, lalu mengapa kamu meminta Tian Juxing untuk mengundang mereka? Qian Qiong berkata sambil tersenyum tetapi tidak tersenyum. Tiang Kui, saya baru saja mengatakan bahwa Sekte Beidou tidak akan datang ke aula. Tetapi saya tidak mengatakan bahwa mereka akan datang ke aula, tidak berpartisipasi dalam hal ini. Biarkan Tian Juxing memberitahu Sekte Beidou sekarang. Bahkan jika Sekte Beidou tidak mengirim orang ke aula untuk menyaksikan pembicaraan damai kita dengan Li Fugui, mereka akan mengirim orang untuk menguping. Terlihat bahwa anak ini sebenarnya tidak tahu. Karena dia datang kepada kita atas inisiatifnya sendiri, mungkinkah kita tidak bisa memanfaatkannya di wilayah kita? Selama kita bisa menang kali ini jika kita bertindak lebih tegas selama pertemuan, maka 6 sekte besar pasti akan memandang rendah kita. Bukankah ini bentuk terselubung dari menaruh uang di wajah kita? Tian Kuixing berkata dengan cepat, Tuan, ketika kita berada di dalam aula utama, saya pikir Anda tampak khawatir, dan pada titik ini, Tian Kuixing berhenti dengan sadar. Chang Qiong tersenyum dan berkata, Tiang Kui, saya tahu Anda khawatir bahwa kita mungkin tidak bisa mendapatkan tawar-menawar dalam pertemuan ini. Jangan khawatir tentang ini. Jika kita turun gunung untuk mencari Li Fugui, saya pikir kita mungkin bisa mampu menang dalam momentum. Kita akan kehilangan sebagian besar dari mereka. Tapi sekarang bocah bodoh Li Fugui ini datang ke rumah kita. Bukankah ini kesempatan bagi kita untuk memamerkan prestise kita? Kami mengontrol skala negosiasi dan mencoba mengalahkan anak ini. Tidak. Dalam konfrontasi langsung dengan anak ini, siapa yang bisa 100% yakin apakah sekte Tiangang kami lebih baik atau Li Fugui? Tiang Kui menunjukkan kekagumannya pada Chang Qiong. Dia mengangguk dan berkata, Tuan, saya mengerti. Anda masih berpikir dengan hati-hati. Tiang Kui tersenyum dan berkata, memikirkan dengan hati-hati tentang apa? Jika saya benar-benar berpikir dengan hati-hati, bagaimana saya bisa mendapat begitu banyak masalah sekarang? Oke,
Mari kita tidak membicarakannya. Ini lagi, ayo pergi ke aula Siang Tian dulu untuk melihat siapa yang dibawa Li Fugui ke atas gunung. Chang Qiong dan Tiang Kui tiba di pintu masuk aula Siang Tian. Di dalam aula Siang Tian, saat ini, selain murid biasa yang bertanggung jawab menghibur Li Fugui, Chang Sun Sanyang, Jenny, dan Ibu Pertiwi, ada juga utusan bintang 3, Tian Yi Xing, Tian Sa Xing, dan Tian Wei Xing. Para murid di depan pintu melihat Chang Qiong dan Tian Kui datang. Dia segera berlutut dan berteriak, "Temui ketua sekte." Utusan bintang 3 di ruangan itu mendengar panggilan di luar pintu. Mereka segera meletakkan alat bertahan hidup di tangan mereka dan bergegas menuju pintu. Belum sampai ke pintu, mereka bertiga dengan cepat berlutut di tanah. Bersama-sama kami bersujud ke langit untuk menyatakan sambutan kami. Chang Qiong tidak berkata apa-apa, tetapi dengan lembut melambaikan tangannya, dan saat mereka bertiga berdiri, Chang Qiong masuk ke dalam rumah. Saat dia dan Li Fugui saling memandang, dari sudut mata Chang Qiong, dia tidak bisa tidak melihat beberapa orang mengikuti Li Fugui. Beberapa, Chang Sun Sanyang Chang Qiong secara alami mengenalnya, orang tua ini memberikan lembah Baihua yang besar kepada Li Fugui. Masalah ini telah beredar luas di sekte tersebut. Oleh karena itu, Chang Qiong tidak heran jika Chang Sun Sanyang dan Li Fugui datang. Tapi hanya ada beberapa orang yang tersisa. Setelah Chang Qiong melihat penampilan pihak lain dengan jelas, kemarahan muncul di hatinya. Tidak diragukan lagi, salah satu yang paling mengganggu Chang Qiong adalah bintang Tiangang. Dia tidak pernah menyangka bahwa Tiangang Star hanya akan mencari perlindungan dengan Li Fugui. Tapi sekarang dia berani secara terang-terangan mengikuti Li Fugui ke sekte Tiangang. Kedua, itulah Ibu Pertiwi. Chang Qiong awalnya mengira hubungan Li Fugui dan Ibu Pertiwi seperti api dan air. Tapi sekarang, melihat Ibu Pertiwi duduk di depan Li Fugui seperti menantu perempuan kecil, Chang Qiong menyadari bahwa Ibu Pertiwi mungkin sudah mencapai kerjasama dengan Li Fugui ketika dia mendaki gunung dari Tiangang Star dan menawarkan untuk menukar Zentian Roar untuk murid sekte Disa. Kecuali beberapa orang ini, King Qiong sedikit penasaran dengan identitas Jenny. Li Fugui baru saja membawa beberapa murid sekte domestik, tapi sekarang dia sebenarnya memiliki seorang gadis asing bersamanya. Sementara otak bekerja dengan cepat, langit perlahan bergerak maju. Li Fugui berdiri sambil tersenyum, dan memimpin dalam menyapa Chang Qiong, "Saya di sini di lembah Baihua." Li Fugui memberi penghormatan kepada pemimpin sekte Chang Qiong. Meskipun hati Chang Qiong dipenuhi dengan kebencian yang tak ada habisnya, tapi saat ini, dia tahu dia tidak bisa melampiaskan amarah di hatinya. "Saya hanya bisa menahan amarah saya." Li Fugui membalas budi dan berkata, "Tuan Li, saya sudah lama mengagumi namanya. Ketika saya melihatnya hari ini, dia ternyata adalah seorang pahlawan muda." Li Fugui tersenyum dan berkata, "Tuan Chang Qiong memang begitu gratis. Bagaimana saya bisa dianggap pahlawan? Saya hanya seorang pengemis. Hanya seorang anak laki-laki dari desa pegunungan yang bertahan hidup." Kata Li Fugui, Yi Tian Kui, Tian Xiong dan yang lainnya secara alami mencibir. Jika mereka tidak mengetahui kekuatan Li Fugui dan mendengar perkataan Li Fugui, mereka mungkin mengira orang ini rendah hati. Namun masalahnya, mereka mengetahui dengan baik kekuatan Li Fugui. Sekarang anak ini benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu, terlihat jelas dia sedang pamer. Sadarilah ini. Tian Kui mau tidak mau melangkah maju dan berkata, "Li Guzu, ada beberapa kata yang ingin saya ucapkan. Saya tidak tahu apakah harus mengatakannya atau tidak."
Wajah Li Fugui berubah secepat cuaca musim panas. Tadi, wajahnya penuh dengan senyuman. Namun setelah Tiang Kui selesai berbicara, senyuman di wajah Li Fugui langsung menghilang tanpa bekas, digantikan oleh ekspresi ketidaksenangan. Dia bahkan tidak melihat ke arah Tiang Kui. Sebaliknya, dia menatap Chang Qiong dengan mata dingin dan bertanya, "Tuan Chang Qiong, apakah murid-murid sekte Tiangang Anda begitu nakal? Sekarang saya sedang berbicara dengan Anda." Salah satu juniornya melangkah maju untuk menanyai saya. "Menurut Anda apakah ini seharusnya selesai?" Tiang Kuixing langsung kesal. Dia mengepalkan tangannya. Dia menatap Li Fugui dan bertanya kata demi kata. "Wah, apa katamu? Saya seorang junior. Izinkan saya bertanya, berapa umurmu dan berapa umur saya tahun ini? Saya sekarang adalah anggota sekte Tiangang, utusan bintang. Meskipun saya tidak memiliki kekuatan sebanyak Anda, tapi saya bersambung."